Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazilatul Maufiroh, mahasiswa kampus Kiai Syarifuddin, Prodi Bimbingan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun penelitian kualitatif sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah metode penelitian kualitatif yang dibimbing oleh Pak Bambang. Yang pertama mengenai penyusunan judul. Bagaimana cara menyusun judul untuk membuat suatu penelitian kualitatif? Nah, di sini menurut materi yang sudah saya pahami dari dosen pembimbing, cara menyusun judul itu yang pertama kita harus memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat atau lingkungan sekitar kita terkait problematika yang dihadapi. Jadi kita harus memahami fenomenanya dulu, terus nanti ditentukan problematikanya apa. Nanti disimpulkan, oh ternyata problematika yang terjadi adalah si A, maka itu yang jadi problematika di penyusunan judul. Yang kedua, menemukan kesenjangan atau gap antara teori dan realita tersebut. Misalnya, jatah pulang sebagai punishment dalam meningkatkan kedisiplinan santriwati Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin. Ini berarti lingkungannya adalah di lingkungan pondok pesantren, sedangkan yang menjadi problematika adalah jatah pulang. Artinya ada beberapa santri atau sebagian santri yang memiliki permasalahan di ketaatan terhadap jatah pulang tersebut. Hal ini mempunyai kesenjangan terhadap teori kedisiplinan yang diajarkan dalam pondok pesantren. Berarti antara problematika dan teori kedisiplinan itu ada kesenjangan, maka hal itu disusun untuk menjadi judul. Jadi lengkap antara problematika fenomena yang terjadi di lingkungan, yaitu jatah pulang, sedangkan teorinya itu kedisiplinan, maka terjadi kesenjangan. Itu dijadikan judul menjadi satu, terus dijelaskan lokasinya juga sebagai keterangan lingkungan. Nah, maka dari itu akan kita dapatkan judul yang lengkap, judul yang tidak menimbulkan pertanyaan. Jika fenomenanya sudah masuk terkait, problematikanya sudah jelas, terus kesenjangan dengan teori ini juga sudah jelas, maka judul itu bisa dikatakan sudah memenuhi kriteria. Dan tidak lupa lokasinya juga jelas. Yang kedua tentang fokus penelitian atau rumusan masalah. Apa itu fokus penelitian atau rumusan masalah? Fokus penelitian adalah batasan masalah. Jadi apa yang kita bahas itu kita perlu kita batasi agar pembahasannya itu vertikal atau fokus. Kita membahas A, B, C sehingga pembahasan kita tidak keluar menjadi Z atau Y. Itu mengenai fokus penelitian. Misalnya kita membahas tentang jatah pulang. Berarti jatah pulang ini berkaitan dengan kedisiplinan. Jadi kita tidak akan membahas hal yang di luar jatah pulang atau tentang di luar kedisiplinan. Misalnya kita tidak akan membahas kegiatan pondok pesantren karena tidak terkait. Kita akan membahas berapa jatah pulang yang diberikan pondok pesantren, pihak pondok pesantren terhadap para santri. Sedangkan
dibandingkan dengan data berapa jumlah santri yang kiranya mentaati peraturan sejauh ini. Itu yang dimaksudkan rumusan masalah. Jadi kita menyusun apa saja yang perlu kita bahas sekiranya materi tersebut tidak menyimpang dari fokus penelitian yang kita buat. Nah, yang ketiga tentang penyusunan teori atau grand teori. Jadi, tadi kita sudah menemukan judul, sudah merumuskan fokus penelitian, ada berapa poin yang perlu kita gali, ada berapa poin yang perlu kita jadikan fokus masalah. Maka beberapa rumusan masalah itu akan membutuhkan satu teori yang jelas, satu teori yang akan menjadi pisau analisis kita pada penelitian kualitatif. Karena suatu kesenjangan itu perlu diluruskan dengan teori-teori terdahulu. Bagaimana cara menyusun teori? Yaitu mengetahui fenomena masalah yang sesuai dengan teori yang sudah dipelajari dan menentukan grand teori sebagai acuan atau pisau penelitian. Artinya, ketika kita membahas tentang kedisiplinan, kita akan mencari teori yang berkaitan dengan kedisiplinan. Ada beberapa para ahli, ada beberapa teori yang harus kita baca, ada beberapa teori yang harus kita pahami. Lalu setelah itu kita akan memilih teori paling mana yang kita ambil karena teori tersebut kuat untuk dijadikan grand teori. Grand teori untuk mengupas permasalahan tentang jatah pulang sebagai punishment dalam meningkatkan kedisiplinan santri ini. Misalnya. Terus selanjutnya yaitu bagaimana teknik kita dalam terjun lapangan. Terjun lapangan itu kan mengenai cara pembuatan pedoman wawancara kita terhadap narasumber yang akan kita tanyai sebagai narasumber itu kan. Yang kedua, cara kita observasi. Dan yang terakhir itu triangulasi. Dari yang pertama dulu yaitu cara membuat pedoman wawancara, yaitu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang dibagi menjadi pertanyaan mayor dan pertanyaan minor. Pertanyaan mayor meliputi beberapa pertanyaan besar yang bersifat global yang memuat beberapa pertanyaan minor yang berkaitan dengan pertanyaan mayor. Misalnya, pertanyaan mayor itu tentang kedisiplinan. Bagaimana cara pengurus pondok pesantren Kyai Syarifuddin dalam mendisiplinkan santri di pondok pesantren Kyai Syarifuddin. Nanti pertanyaan minornya bisa meliputi tentang bagaimana punishment bagi santri yang melanggar peraturan jatah pulang, karena penelitiannya tentang jatah pulang. Jadi tetap fokus dari judul penelitian, teori sampai dengan pedoman wawancara, kita fokus pada satu permasalahan, sehingga apa yang kita cari, apa yang kita teliti itu akan menemukan hasil yang sesuai. Yang kedua, observasi. Observasi itu pengamatan langsung ke lapangan. Selain kita mewawancarai narasumber, kita juga perlu melihat fenomena tersebut secara langsung, yaitu membandingkan kecocokan antara hasil wawancara dengan apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana faktanya? Itu dibuktikan dengan pengamatan atau observasi langsung. Misal kita bisa membuktikan dengan penelitian langsung ketika kan ini mengenai jatah pulang. Kita bisa membuktikan ketika hari kembali ke pondok pesantren habis liburan, itu kita buktikan, kita datangi, check in santrinya, kita
kita ikut memperhatikan, ada beberapa santri yang misalnya melanggar waktu kembali, misalnya ditetapkan kalau terakhir kembali itu jam 3. Ada beberapa santri yang melanggar dari jam 3 dan apa alasannya itu merupakan observasi lapangan. Dan yang ketiga dengan cara triangulasi. Triangulasi itu adalah pembuktian keabsahan data. Jika yang pertama kita mewawancarai narasumber dan yang kedua kita observasi, yaitu pengamatan lapangan, misalnya narasumber itu kita tanyai apa punishment-nya bagi santri yang melanggar jatah pulang, yaitu tidak dipulangkan ketika liburan sesuai dengan beberapa hari yang dilanggar misalnya. Terus observasi sudah kita lakukan. Yang terakhir itu triangulasi, yaitu dengan cara kita bertanya langsung kepada pelaku pelanggaran tersebut, yaitu siapa santri yang melanggar. Artinya kita bertanya, apakah kamu itu pernah melanggar jatah pulang? Iya misalnya. Apa punishment yang diberikan pengurus pondok pesantren ketika kamu melanggar? Ditahan, tidak dipulangkan ketika liburan. Apa hal itu terlaksana sebagaimana peraturan yang ditetapkan? Oh iya, tahun kemarin saya itu ditahan 5 hari karena saya pulang tanpa alasan yang jelas. Nah berarti itu sesuai dengan hasil wawancara ke narasumber. Artinya triangulasi bisa membuktikan keabsahan data yang diberikan oleh narasumber. Terus yang kelima mengenai paparan data hasil wawancara. Bagaimana cara kita menuangkan hasil wawancara ke dokumen, ke penelitian kita, yaitu dengan penyusunan teori dan grand teori yang dihubungkan dengan hasil wawancara sesuai atau tidak sesuai. Misalnya, paragraf pertama kita membahas teori tentang kedisiplinan. Kedisiplinan adalah bla bla bla. Menurut siapa? Terus nanti paragraf kedua yang terjadi di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin mengenai penertiban jatah pulang kedisiplinan santri rendah. Hal ini merupakan kesenjangan antara teori kedisiplinan yang dibahas atau yang diulas oleh ini dengan realita lapangan yang terjadi di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin. Nah, itu merupakan kesenjangan. Jadi kita membandingkan antara grand teori yang kita pilih di penyusunan teori di atas tadi, yang kita pilih di penyusunan teori atau grand teori kan ada kajian teori. Nah itu kita bandingkan dengan hasil wawancara sehingga kita akan mendapatkan gap atau kesenjangan yang terjadi. Kita akan membuktikan judul yang kita angkat itu kita bahas dalam penyusunan pembahasan atau hasil temuan dari wawancara. Yang ketujuh yaitu menyimpulkan hasil penelitian. Bagaimana cara menyimpulkan hasil penelitian? Hasil penelitian yang dari atas sampai bawah, yaitu kita menarik benang hasil yang kita temukan di semua rumusan masalah. Misalnya rumusan masalahnya 5, maka kita akan menyimpulkan beberapa pembahasan tentang 5 poin tersebut. Tidak kurang, tidak lebih, tidak menyimpang dari pembahasan yang 5 tersebut, tergantung rumusan masalah yang kita bahas. Jadi semua intisari dari rumusan masalah, apa yang kita gali, apa yang kita cari, apa yang kita teliti, itu kita simpulkan menjadi hal yang praktis di kesimpulan. Kita bahas di kesimpulan sehingga apabila terjadi pembaca yang bukan tidak paham, itu akan menemukan
kesimpulan yang mudah dipahami itu di bab kesimpulan. Yang terakhir yaitu bagaimana cara kita membuat abstrak. Abstrak itu merupakan gambaran dari hasil keseluruhan penelitian kita. Jadi di abstrak kita akan membahas fenomena sosial secara praktis. Kita ulas di sana semuanya, apa fenomena sosial yang kita temukan dan apa yang kita bahas di sana. Tentang rumusan, tujuan, metode, dan hasil itu termuat di sana. Selain itu terurai di isi penelitian kualitatif. Semuanya itu terkumpul di abstrak. Jadi abstrak itu bisa tergantung penulis, itu bisa satu paragraf itu digabungkan semua, tapi lengkap mengenai fenomena, rumusan, tujuan, metode, dan hasil itu tidak kurang. Jadi ketika kita sudah memahami abstrak, kita akan mudah untuk membaca atau memahami intisari dari penelitian kualitatif tersebut. Kita akan menemukan hasil yang dapat kita gambarkan ketika kita membaca suatu jurnal atau suatu penelitian. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.